Tumbuhkan belas kasih. Apa sih belas kasih? Kesadaran ikatan yang mendalam dengan semua ciptaan. Ini yang saya maksud. Perhatikan saya. Kesadaran ikatan yang mendalam dengan semua ciptaan hanya mungkin terjadi kalau kita sudah sadar bahwa Allah yang sama bertempat tinggal di tubuh yang berbeda. Makanya Allah mengajarkan kepada kita, Kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, sesungguhnya aku berlindung pada Tuhannya manusia. Jadi semua kita itu bertuhan pada Tuhan yang sama, Tuhannya manusia, apapun keyakinannya. Ada hukum alam namanya law of attraction. Sekarang sudah ditambah jadi LOSA, law of spiritual attraction. Itu namanya hukum tarik menarik. Siapa menarik siapa? Nih saya kasih tahu. Ternyata bahagia bisa menarik bahagia. Sedih hanya akan menarik kesedihan. Jadi orang yang selalu sedih, jangan berpikir bahagia. Anda sedang menarik kesedihan baru dalam hidup Anda. Like attracts like, nama hukumnya. Yang serupa menarik yang serupa. Jadi jangan berangan-angan lah. Kita ini terus aja membicarakan yang kita tidak suka. Padahal inginnya yang kita suka. Ketika kita membicarakannya, berarti kita sedang menariknya. Yang kita suka tidak akan pernah datang, hanya hayalan pikiran. Karena apa? Karena mekanismenya tidak kita tempuh. Itu sebabnya kenegatifan adalah hambatan batin. Jadi kalau kita ingin ya tidak ada hambatan batin sehingga batin kita mengalami puncaknya kesadaran, satu kuncinya, lepaskan semua kenegatifan. Kenegatifan yang saya maksud adalah pikiran-pikiran yang negatif. Itu. Lalu selanjutnya, stop mencari kedamaian. Stop. Semakin kalian mencari kedamaian, semakin tidak damai. Ada yang tanya sama saya, gimana kalau saya mengalami ketidakdamaian? Sederhana. Begitu Anda mengalami ketidakdamaian, terima seutuhnya ketidakdamaian. Saat itu ketidakdamaian berubah wujud menjadi kedamaian. Ini yang namanya kecerdasan. Ini nggak ada di universitas, nggak ada. Nggak ada. Ini pelajaran kesadaran. Ini bukan logika, ini intuisi. Logika itu pikiran sedang menjelaskan realita. Tapi kalau intuisi itu ruh mengalami pengalaman realitas. Ini pengalaman ruh, pengalaman jiwa. Paham? Stop mencari kedamaian. Gimana caranya? Berserah diri, berserah diri. Itu kuncinya. Berserah diri artinya adalah menerima saat ini tanpa syarat. Bebaskan pikiran dari benar salah, bebaskan pikiran dari penghakiman, terima tanpa syarat. Jangan pernah berkata kepada semesta, mengapa ini terjadi? Tapi katakan pada semesta, pesan apa di balik ini yang hendak engkau sampaikan padaku? Pesannya akan kita terima. Nih saya kasih tahu. Suami baik akan ditinggalkan. Suami tidak baik akan ditinggalkan. Mana yang tidak ditinggalkan? Meninggalkan yang tidak baik malah lebih gampang. Betul apa tidak? Jadi jangan terjebak baik tidak baik. Terima. Terima semua realitas apa adanya. Terima pesannya. Wah, kalau kita bisa menerima pesan itu luar biasa. Nanti akan saya buka rahasianya sebentar lagi. Saya akan jelaskan ayat-ayatnya. Kalau nggak pakai ayat kan kalian nggak percaya.
Tapi ini rahasia dulu saya buka. Rahasianya dulu saya buka. Jadi stop pencari kedamaian. Gimana caranya? Berserah diri. Terima saat ini apa adanya tanpa syarat. Langsung damai. Bahkan ketidakdamaian ketika diterima langsung berubah wujud menjadi kedamaian. Sesederhana itu. Gak usah pakai duit, gak usah piknik kemana-kemana, gak usah. Kan banyak yang ingin cari kedamaian ke Bali, ke situ. Yang ada kalian nambah ketidakdamaian. Buktinya apa? Coba mau ke Bali, mau naik pesawat besok malam nggak tidur, udah nggak damai. Betul nggak? Waduh, besok mau pergi, koper belum disiapkan, tuh nggak damai kan? Udah koper siap, mulai, anak-anak, cepet dong, cepet. Buru-buru pengen ke mobil, damai? Enggak, udah mulai marah-marah. Aduh, mandi lelet sekali sih. Duh, mau piknik macam apa kayak gitu? Di rumah juga sudah mau cari apa sebetulnya? Itu kebodohan. Udah masuk mobil, keluar dari garasi, cepet-cepet. Di jalan, dit, aduh, kurang ajar nih mobil. Wah, ngalahin, marah-marah di jalan. Nyampe airport, ada kesalahan sedikit aja bagasi, marah lagi. Begitu sudah check in, pesawat Anda delay 10 jam. Wah, kiamat itu. Wah, langsung gedor-gedor meja. Wah. Saya suka lihat kalian tuh begitu. Ini model-modelnya kayak gini. Naik pesawat, pengen segera turun. Nyampe di tempat, pengen segera dijemput. Setelah dijemput, pengen segera masuk hotel. Udah masuk hotel, pengen segera ke pantai. Dari pantai, pengen segera ke sungai. Dari sungai, pengen segera ke restoran. Ini persis kayak ibu yang tadi, punya 2 anak. Persis itu. Kayak ibu yang punya 2 anak tadi itu. Iya, hujan sedih, panas sedih. Nggak pernah bahagia ibu ini. Stroke. Ngerti nggak maksud saya? Ini hiburan dulu, hiburan yang sederhana dulu. Ini rahasianya saya bagi. Oke, baik kita lanjutkan. Ya, belajar dari danau yang dalam. Diri kita adalah keseluruhan danau. Perhatikan saya. Danau yang dalam itu menggambarkan ketenangan. Diri kita ini menggambarkan keseluruhan danau. Danau yang dalam itu tidak selalu menjamin kalau di atas dia tidak ada badai. Betul? Tetapi sekalipun ada badai, danau yang dalam tetap saja di kedalamannya tenang. Betul apa tidak? Dan diri kita itu seperti itu. Tenangnya ada, badai juga akan tetap ada. Tapi kita mau memilih siapa? Memilih ikut badai atau di kedalaman? Itu sebabnya diri kita yang sebenarnya bukan pikiran, bukan tubuh. Diri kita adalah pemerhati pikiran dan tubuh. Ingat, kita ini bukan si pemikir, tapi kita adalah pengamat bagi si pemikir. Kalau kita alihkan ke situ, sebetulnya kita tuh persis bunga teratai. Tidak terganggu. Walaupun kotor tempat tubuhnya, malah makin bersih dan indah tumbuhnya. Seperti langit biru. Biarkan awan hitam putih datang dan pergi. Langit biru tetap aja menjadi penyaksi bagi datangnya awan dan putih. Selama kita hidup di sini, awan putih akan datang, awan hitam akan datang. Karena perubahan adalah hukum alam. Jadilah langit biru. Saksikan saja semuanya datang dan pergi. Enak. Punya duit banyak, saksikan. Gak punya duit juga saksikan. Gak akan kelaparan kok. Semua sedang diajarkan oleh semesta sebetulnya. Lagi-lagi
pikiran yang tidak terima, bukan? Hah, makanya harus kenal pikiranmu sendiri. Maaf ya, kita ini sampai sekarang bertahun-tahun bersahabat dengan pikiran, tapi nggak kenal pikiran. Boro-boro kenal diri sejati, pikiran saja yang di luar nggak kita kenali. Betul apa tidak? Iya. Saya juga nggak tahu kalian tuh cari apa selama ini di dunia ini. Pada sibuk. Ya. Coba lihat tuh. Ketika terjebak benar salah, terjebak baik buruk, kita akan berpihak, bukan? Dan berpihak itu gak enak. Gak enak. Saya dulu kalau nonton bola berpihak. Dulu belum ngerti ilmunya. Apalagi yang sedang main klub kesayangan saya. Jadi tidak objektif. Kalau klub saya curang pun dibenarkan oleh saya. Yang penting menang. Tapi klub orang lain curang pada klub saya. Dongol di situ. Marah. Bahkan TV pun tonjok-tonjok. Betul nggak? Kan yang luka tangan sendiri. Makanya lihat. Habis pertandingan sepak bola, stadion hancur. Tempat duduk hancur. Karena klub kesayangannya kalah. Karena mengidentifikasi diri semua penontonnya seakan-akan dirinya itu adalah kemenangan. Sehingga pikiran tidak terima dengan kekalahan. Tidak objektif. Walaupun lawan itu lebih bagus mainnya, tetap aja kita akan sedih. Tidak ada penghargaan buat orang lain. Kita belum dewasa. Maaf ya. Coba lihat penonton di negara yang sudah beradab. Siapapun yang bagus mainnya, aplaus, tepuk tangan. Jadi tepuk tangan terus sepanjang pertandingan. Siapapun yang menggolkan bagus, tepuk tangan. Orang sudah selesai dengan dirinya sendiri begitu. Coba, begitu lawan memasukkan gol ke pihak klub yang kita sayangi, jempling. Tahu-tahu kursi aja amburadul. Betul nggak? Ini masalah kita. Karena kita tidak belajar. Coba perhatikan. Yang paling sibuk di sepak bola 2 klub penonton. Karena mereka semua terjebak pada benar salah, baik buruk, pengen menang. Yang paling anteng di situ cuman 4 orang. 1 wasit, 2 hakim garis kiri kanan, 3 inspektur pertandingan. Adem. Betul nggak? Mereka itu paling adem di situ, ya. Kalah siapapun senyum aja. Betul nggak? Makanya Allah mengatakan di Quran, hendaklah kalian semua menjadi wasit. Waja'alnakum ummatan wasato. Jadi wasit. Tuh, jadi wasit itu artinya tidak berpihak. Begitu wasit berpihak, pasti hancur stadion. Ngerti nggak penjelasan saya? Suka nonton bola? Coba mulai nanti nonton bola objektif. Coba. Enak. Ya. Ada orang sampai darah tinggi naik gara-gara klubnya kalah. Masuk ke rumah sakit. Kan yang rugi sendiri. Betul? Lihat saya semua. Yang hari ini ada di klub A, pemainnya besok ada di klub B. Lusa ada di klub C. Pemainnya aja pindah-pindah. Nah orang tuh pindah. Cing atuh tong bodoh wae. Betul nggak? Iya.
Kita terus mengidentifikasi diri kita adalah klub kita. Padahal pemainnya teh, aduh, yang kemarin disorakin oleh kita, hari ini membela klub kita. Kita jadi senang, pikiran tuh begitu. Betul apa tidak? Nah, hidup kita seperti itu. Kalian itu tidak jadi wasit, jadi repot sendiri. Betul? Ini kan bengep-bengep gini. Iya. Ini stadion kita yang luar biasa ini hancur lebur. Dihancurkan oleh identifikasi diri kita sendiri. Lanjut. Tumbuhkan belas kasih. Apa sih belas kasih? Kesadaran ikatan yang mendalam dengan semua ciptaan. Ini yang saya maksud. Perhatikan saya. Kesadaran ikatan yang mendalam dengan semua ciptaan hanya mungkin terjadi kalau kita sudah sadar bahwa Allah yang sama bertempat tinggal di tubuh yang berbeda. Makanya Allah ngajarkan kepada kita, kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, sesungguhnya aku berlindung pada Tuhannya manusia. Jadi semua kita itu bertuhan pada Tuhan yang sama, Tuhannya manusia, apapun keyakinannya. Ketika kita bisa memandang bahwa Tuhan yang sama ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, dan semua manusia itu diliputi oleh Dia yang sama, maka belas kasih kita akan tumbuh. Apa yang terjadi? Seakan-akan ada Tuhannya si A, keyakinannya ini, Tuhannya ini, keyakinan ini, Tuhannya ini. Subhanallah. Karena namanya berbeda, kan yang ngasih nama juga kita-kita juga. Kenapa yang ribut kita? Kan Tuhan juga awalnya nggak punya nama. Kenapa jadi ribut? Itu karena kita belajarnya dangkal. Biasa, yang dangkal itu suka begitu. Merasa paling benar, merasa paling hebat. Semua orang yang salah. Yang benar cuma dirinya sendiri. Nah, ini yang berbahaya nih. Ini bahaya. Buat keberagaman sangat berbahaya. Itu sebabnya kita harus menyumbang kesadaran kolektif. Agar bangsa kita ini menjadi bangsa yang damai. Setuju? Oke. Yuk, kita pelihara Indonesia ini. Karena Indonesia bukan warisan buat kita. Tapi Indonesia adalah titipan buat anak cucu kita. Saat kita meninggal nanti, titipkan tanah air Nusantara yang damai kepada anak cucu kita. Ajarkan mereka untuk bisa menerima perbedaan. Ajarkan mereka untuk bisa menghargai perbedaan. Jangan ajarkan kebencian kepada mereka yang berbeda. Berbahaya. Apalagi menghalalkan darah orang lain karena berbeda keyakinan, sangat berbahaya. Dan itu sudah terjadi. Muncullah yang namanya terorisme, radikalisme. Kenapa? Karena tidak memahami esensi kehidupan. Agama bukan tujuan, tapi agama adalah jalan untuk mencapai tujuan. Tujuan semua agama adalah sama, yaitu akhlak, kesadaran. Oke, rahasia ini sudah saya bagikan. Paham? Oke. Baik. Kenapa saya mengajak kita untuk melonggarkan cengkraman masa lalu? Ini yang paling penting. Perhatikan saya. Kalau hari ini kita dicengkram oleh masa lalu, maka kita akan kehilangan berkah saat ini. Semua berkah yang sedang hadir saat ini bersama kita hilang oleh cengkraman masa lalu. Yang kedua, begitu kita bisa melonggarkan cengkraman masa lalu dan berserah diri kita sepenuhnya menerima saat ini tanpa syarat, apa yang terjadi? Masa lalu tidak berkuasa lagi mencengkram kita. Kalau kita sudah hadir di sini saat ini dengan segala berkahnya, terima saat ini tanpa syarat. Yuk, saat ini juga masa lalu kehilangan kuasanya, tidak mencengkeram kita lagi.
Dan ketika masa lalu kehilangan kuasanya, apa yang terjadi? Dunia keberadaan yang dikaburkan oleh pikiran selama ini terbuka dan menunjukkan diri apa adanya. Apa dunia keberadaan? Dunia kehadiran. Ternyata kita bisa melihat cinta kasih di mana-mana. Kita bisa melihat kehadiran Allah di mana-mana. Pada setiap peristiwa, pada setiap makhluk, kita bisa menyaksikan itu. Dan saat kita bisa menyaksikan Allah di mana-mana, sang kehadiran hadir di mana-mana, keheningan mendalam akan muncul di sini. Itu secara tiba-tiba batin kita menjadi hening. Dan ketika batin kita sudah hening, perasaan damai dalam diri kita akan mulai terbit. Dan ketika perasaan damai terbit, sukacita yang besar dalam diri kita akan mengungkapkan dirinya. Dan ketika sukacita yang besar mengungkapkan dirinya, maka kasih dari dalam diri kita akan menyelinap keluar. Dan ketika kasih sudah menyelinap keluar, maka dalam inti kita yang terdalam, kita akan merasakan wajah yang tak berwajah, nama yang tak bernama. Dia yang kudus, yang tanpa batas akan hadir. Kita merasa damai bersama dengan dia. Itu luar biasa. Oke. Paham? Nah, masuk ayat dulu. Kalau nggak pakai ayat nanti nggak percaya. Semua sari-sari yang saya sampaikan tadi itu adalah realitas kehidupan yang saya potret. Sekaligus juga pengalaman kehidupan saya yang saya bagikan supaya kita bisa mencapai kedamaian. Yuk kita mulai baca. Surat Al-Balad ayat 1-7 dulu. Kita pahami. Betul-betul kita pahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Jadi balad itu kota. Ini nggak ada kaitannya dengan kota di dunia manapun. Nggak ada. Nggak ada petunjuknya di ayat ini. Karena kota yang dimaksud adalah kota yang indah dan bercahaya di dalam diri setiap kita. Yuk, yang sudah menemukan kotanya, sering berkunjung ke sana. Yang belum menemukan kotanya, segera tinggalkan kampungmu. Maka di Quran surat An-Nisa, catat An-Nisa ayat 66, Allah berfirman, bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Itu perintah Quran. Bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Jadi untuk keluar dari kampung, dari kegelapan, kebodohan, keegoan, diri palsu, bunuhlah dirimu. Apa yang harus dibunuh? Bunuh identifikasi dirimu terhadap pikiran. Bunuh diri palsumu. Bunuh egomu. Cari guru yang bisa membantu kita untuk itu. Dan saat kita bisa keluar dari kampung kita, gak ada jalan lain kecuali kita pergi ke kota. Makanya leluhur kita kalau keluar dari kampung pergi ke kota, kan disebutnya juga nyaba. Coba. Mereka mana ya? Nyaba. Kamana? Kadayeuh. Dayeuh itu kota. Kota tua namanya Dayeuh Kolot. Nah itu. Cari oleh kita. Dalam diri kita tuh ada kota tua. Luar biasa. Itu kota yang tidak pernah berawal. Dan tidak akan pernah berakhir. Itu kota abadi. Dan selamanya akan ada. Bahkan saat saya sudah hancur lebur tubuh saya masih akan tetap di kota itu. Karena kota itu adalah kota abadi. Selamanya ada. Tidak kena perubahan kota itu. Makanya di Quran surat At-Tin jelas. Watin, wazaitun,
wa turi sinin, kan gitu. Demi tin itu apa? Tin itu adalah lokus pada diri kita, singgasana Allah pada diri kita, sering disebut sebagai kolbu. Makanya buah tin warnanya merah, putih, betul? Banyak cahaya. Pernah lihat buah tin? Persis buah delima, warna-warni. Jadi leluhur kita itu menyebut buah itu tin, itu anak pengalaman spiritualnya. Ada pengalaman spiritual yang mendasari dia. Oh, buah ini persis seperti yang saya saksikan dalam diri saya. Maka diberi nama tin. Di mana sih watin itu? Watin wa zaitun. Ternyata tin itu adanya dalam zaitun. Zaitun, zaitun, zaitun. La syarqiyah wala gorbiyah. Zaitun itu bukan dari timur, bukan dari barat. Berarti dari dirimu sendiri. Apa sih zaitun? Nih zaitun ini. Nih zaitun ini. Kendaraan terhebat yang disediakan semesta buat mengantarkan jiwa kepada Allah. Ini zaitun. Watur, watur. Watur di sini. Di situ kalau akan menemukan gunung. Gunung itu melambangkan puncak kesadaran, sering disebut Sidratil Muntaha. Makanya Nabi Musa ketika minta melihat Tuhan, Tuhan pun bertajali di gunung. Bukan di gunung itu, bukan gunung Galunggung, nggak nyambung. Tetapi bertajali di puncak kesadarannya. Sama seperti yang dalam Nabi Muhammad. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idyaksha sidrati mayaksa. Nabi Muhammad juga menyaksikan pemandangan indah di gunungnya, di puncak kesadarannya. Ini nggak bisa diceritakan, harus kalian alami sendiri. Kalau tidak mengalami nggak nyambung. Awas, apa yang saya sampaikan disampaikan lagi, kalau belum mengalami kena lagi kaburomaktan tadi, gak ridho Allah. Jangan sok-sokan baru ngaji sebentar besok udah buka pondok pesantren. Iqra 1 sampai 6 aja belum selesai udah bikin rumah tahfiz. Yang bener aja. Ayo lakukan perubahan dari sini. Paham? Lanjut dulu. Watin wazaitun watu risinin. Di situ kau harus menemukan gunung. Wahadal baladil amin. Ternyata di situ kau akan menemukan kota yang aman. Gak ada di dunia kota aman. Di mana? Gak ada. Di bumi ini gak ada kota yang aman. Pencurian tetap ada. Kejahatan tetap ada. Di mana coba? Tunjukkan sama saya. Kota suci itu adanya di sini. Kalau kalian udah bisa memasuki kota itu. Setiap ruang dan waktu, setiap saat. Kalian menemukan kemuliaan di dalam. Dan siapa yang menemukan kemuliaan di dalam? Semua yang di luar itu mulia. Siapa yang menemukan kesucian di dalam? Semua yang di luar itu suci. Tidak ada benar salah. Tidak ada baik buruk. Dia bisa menerima semua hal apa adanya. Keren gak? Keren. Lanjut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan insan dalam wujud yang sempurna. Jadi tubuh kita ini sangat sempurna. Untuk apa? Untuk menemukan kota dalam diri kita. Untuk menemukan kota yang aman. Itu kesempurnaannya manusia. Summa rodadnahu asfala safilin. Tapi siapa yang mengaku dirinya manusia, tapi tidak menemukan kota dalam dirinya,
jadi aspal. Tahu aspal? Paling rendah derajatnya. Setelah diambil Pertamax turbonya, diambil Pertamaxnya, diambil Pertalite-nya, sisanya aspal. Nasibnya diinjek. Kepanasan, gitu, aspal. Jadi kalau sekarang kita menderita, maaf, ini susah. Jangan-jangan kita tidak mengangkat derajat kita sendiri. Kita telah memantaskan diri kita menjadi aspal. Makanya ada kekecualian. Ada kekecualian. Walak apa? Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu. Satu yang iman. Bukan yang aku beriman loh, yang iman. Ciri orang beriman itu sederhana di Quran. Ciri orang beriman itu ingat kepada Tuhannya, karena dia sudah tahu dan kenal pada Tuhan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan dia menjalankan amal soleh. Falahum ajrun. Bagi dia ada ajrun. Ajrun itu adalah zat. Zarah. Maka bagi dia ada Allah. Bukan namanya. Bukan af'alnya. Bukan sifatnya. Tapi Allahnya. Goiru mamnun. Abadi. Makanya Allah bersumpah di ayat ini, la uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Kenapa Allah bersumpah dengan kota? Apa pentingnya kota ini? Saking pentingnya. Lanjut. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan kamu bertempat di kota ini. Siapa kamu? Siapa kamu? Yang sudah menemukan kotanya. Dia akan bertempat di kota itu. Maaf ya, yang belum menemukan, selamat tinggal di kampung poek. Makanya dalam gelap itulah kita menjadi salah persepsi. Dalam gelap menjadi salah interpretasi. Kayak ular. Begitu ular lihat gergaji, pikiran ular, wah dia akan membunuh saya. Maka dibelit gergaji itu oleh ular. Sampai akhirnya ular mati karena perilakunya sendiri. Nah, kita ini sering hancur, lebur karena perilaku kita sendiri. Disangkanya musuh kita adalah orang lain. Dan orang lain dianggap bahaya. Padahal tidak ada yang berbahaya di luar dirimu kecuali dirimu sendiri. Saya kasih tahu. Nih kalau sudah nunjukin itu saya pengen nyubit sama kalian. Kita selama ini menganggap bahaya dari luar. Di luar gak ada yang berbahaya. Kalau tidak diizinkan oleh kita, tidak ada yang berbahaya di luar. Sakit